Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Saputra dari kelas 1 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode program, flowchart dan pseudocode dari program tersebut, yang mana program ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ivan Catisa dengan detail tugas sebagai berikut. Yang pertama, buatlah flowchart, pseudocode, dan program Java tentang sistem login pengguna untuk aplikasi e-commerce dengan ketentuan sebagai berikut. Pada sebuah platform e-commerce, sistem login digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses akun mereka untuk berbelanja. Sistem login harus meminta pengguna untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Jika kombinasi username dan password cocok, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi yang menampilkan produk yang tersedia. Jika username atau password salah, pengguna akan diberi kesempatan untuk mencoba lagi hingga 3 kali. Setelah 3 kali percobaan yang gagal, sistem akan mengunci akun untuk sementara dan memberitahu pengguna. Untuk menyimpan informasi login, sistem akan menggunakan array untuk username dan password yang telah terdaftar. Program ini dirancang untuk memudahkan manajemen akses pengguna dan untuk melindungi data pengguna dengan memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses akun mereka. Pengguna juga dapat dengan mudah mengelola akun mereka dan melakukan transaksi setelah login berhasil. Adapun simulasi dari program yang akan dibuat seperti berikut. Ini merupakan tampilan inputan username dan passwordnya. Kemudian ini pemberitahuan jika username atau password yang dimasukkan salah. Ini kondisi pertama, ini yang kedua. Dan ini jika tiga kali gagal, maka sistem memberitahu akunnya terkunci. Kemudian ini tampilan ketika user memasukkan username dan passwordnya yang sesuai dengan yang ada dalam program, maka dia akan memberitahukan bahwa login berhasil. Juga ini untuk contoh user dan password yang berbeda. Jadi kesimpulan dari tugas ini yaitu kita membuat sistem login saja, yang mana untuk username dan password ini disimpan di dalam array seperti pada soal ini. Mungkin pada bagian soal yang ini hanya analogi saja, kita tidak membuat halaman utama aplikasi, tapi kita hanya membuat sistem loginnya saja untuk user memasukkan username dan passwordnya. Kemudian user juga diberikan kesempatan hanya 3 kali percobaan untuk memasukkan username dan passwordnya. Kalau dia sudah 3 kali memasukkan username dan password tetapi masih salah, sistem akan memberitahu kalau akun itu dikunci untuk sementara waktu, seperti contoh yang di bawah ini tadi, yang ini. Nah, sebelum kita masuk ke kode programnya, kita lihat dulu pseudocode dari program tersebut dan juga flowchartnya. Nah, berikut pada bagian pseudocode, pada bagian deklarasinya, di sini ada variabel i yang bertipe data integer dengan value 0
dan juga variabel j dengan tipe data integer dengan value 0. Jadi kedua variabel ini dipakai nantinya untuk looping. Pada program nantinya akan menggunakan nested loop, yaitu ada looping di dalam looping lagi. Kemudian di sini terdapat variabel username. Variabel ini bertipe string dan array. Pada variabel ini dideklarasikan value-nya itu admin, tapi nanti di dalam program itu agak sedikit berbeda, kita lihat nanti. Kemudian untuk passwordnya kita buat variabel bernama password dengan jenis string dan bertipe array. Di sini value-nya admin 123. Kemudian kita buat juga variabel in username dan in pass, keduanya bertipe string. Jadi kedua variabel ini digunakan untuk menampung inputan dari user. Kemudian nanti inputan value yang dari inputan user ditampung pada variabel ini dan dibandingkan pada kedua variabel ini nantinya. Dan juga kita membutuhkan satu variabel lagi, saya buat namanya indikator, bertipe data boolean dan value-nya false. Ini nantinya untuk sebagai indikator apakah proses login dari user berhasil atau tidak. Kemudian ini untuk bagian pseudocode-nya. Pada saat program dimulai, maka dia akan langsung masuk ke dalam looping yang pertama, yaitu looping i. Kemudian untuk kondisi pembandingnya ini kecil dari 3 karena user hanya bisa memiliki kesempatan sebanyak 3 kali untuk memasukkan password dan username-nya. Kemudian setelah masuk ke dalam looping yang pertama, maka sistem akan menampilkan jendela inputan untuk user memasukkan passwordnya, username-nya yang pertama. Kemudian user juga, setelah user mengkonfirmasi, akan timbul ke jendela yang kedua untuk memasukkan passwordnya. Kemudian setelah user menginputkan username dan passwordnya, maka akan masuk ke looping yang kedua, yaitu looping j. Di sini variabel pembandingnya adalah value j dan juga username.length. Username.length ini adalah banyak elemen array, elemen yang ada pada array. Jadi banyak elemen tersebut akan dijadikan pembanding untuk kondisi loopingan yang kedua. Jadi dia akan membandingkan nantinya akan membandingkan value inputan dengan semua elemen yang ada pada array. Setelah masuk ke loopingan yang kedua, maka akan masuk ke kondisi selection atau pemilihan, yang mana kondisi ini nantinya akan membandingkan value inputan dari user, value inputan username-nya akan dibandingkan dengan value atau elemen yang ada pada array username ke j, indeks ke j. Dan juga di sini menggunakan operator n. Kemudian membandingkan juga inputan password dengan value atau elemen yang ada pada variabel array password ke j. Kemudian jika kondisi di atas ini terpenuhi, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan login berhasil. Kemudian memproses variabel indikator menjadi true, kemudian break agar dia keluar dari kondisi loopingan yang kedua ini. Kemudian mengakhiri proses kondisinya.
Setelah itu kalau dia kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan menambah value J. Jadi dia akan membandingkan dengan elemen berikutnya. Kemudian jika kondisinya tadi berhasil, maka di sini akan masuk ke decision atau kondisi pembanding yang kedua, yaitu jika variabel indikatornya itu bernilai true, sama dengan true, maka akan dilakukan break agar dia keluar dari loopingan yang pertama ini dengan ke yang I. Jika tidak, print login gagal, maka dia akan mengulang lagi proses meminta username dan password untuk looping yang kedua. Kemudian di sini untuk terakhirnya sebagai penentu apakah setelah 3 kali percobaannya gagal atau tidak, maka akan diberitahukan seperti ini: akun Anda terkunci dengan menggunakan operator decision. Yaitu pembandingnya, jika variabel indikator nilainya false, maka sistem akan memberitahukan bahwa akunnya terkunci setelah 3 kali percobaan gagal. Itu untuk pseudocode-nya. Berikut untuk flowchart-nya, kurang lebih hampir sama. Ini untuk bagian deklarasinya. Kemudian ini untuk looping yang pertama. Saat program berjalan, maka dia akan langsung masuk ke loopingan yang pertama. Dan jika kondisi pada looping ini terpenuhi, maka dia akan turun ke bawah meminta inputan username dan password. Setelah inputan username dan password didapat, maka dia akan masuk ke loopingan yang kedua, yang mana pembandingnya itu yaitu value J dan lebih kecil dari username.length. Username.length ini banyak atau panjang elemen yang ada pada array. Setelah masuk ke loopingan yang kedua ini, dia akan membandingkan lagi value inputan dari user tadi dengan value yang ada pada array. Akan dibandingkan pada proses ataupun pada flowchart yang ini. Kemudian jika dia berhasil, sistem akan mencetak login berhasil, memberitahukan, dan juga memproses value indikator menjadi true dan melakukan break agar dia keluar dari loopingan yang pertama ini, loopingan yang kedua, looping yang J. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan increment value J dan melakukan loopingan value J yang berikutnya untuk membandingkan value pada array atau setiap elemennya yang ada pada username dan juga password. Kemudian jika sudah terpenuhi kondisinya, maka dia akan ke kondisi yang ini. Dia akan cek apakah value dari indikator ini true atau false. Jika true, maka dia akan break untuk keluar dari proses looping yang pertama, yaitu looping yang ini, looping I, dan akan langsung ke proses decision selanjutnya. Tapi jika value indikator ini false, maka dia akan mencetak login gagal dan melakukan increment pada value I, dan juga mengulangi proses
ke atas ini masuk ke looping yang pertama tadi, dan juga begitu seterusnya. Kemudian pada bagian ini untuk memeriksa apakah user dalam 3 kali percobaan dia berhasil atau gagal setelah 3 kali percobaan itu. Ditandai dengan value indikator. Jika value-nya itu false, maka akan dicetak akun Anda terkunci. Jika tidak, maka dia akan mengabaikan kondisi yang ini. Dia langsung mengakhiri programnya. Nah, mungkin itu untuk pseudocode dan flowchart. Kita akan masuk ke programnya. Berikut adalah programnya yang telah dibuat mengenai soal yang diberikan. Kurang lebih programnya seperti ini. Ini adalah bagian deklarasinya. Di sini kita membuat variabel username bertipe array dan juga tipe datanya string. Kemudian dideklarasikan juga elemen atau value dari variabel username ini, yaitu value yang pertama, elemen yang pertama itu admin. Ini sebagai username nantinya untuk user gunakan. Jika user memasukkan username-nya sama dengan yang ada pada elemen array ini, maka sistem akan memberitahukan bahwa login berhasil jika value inputan username dan passwordnya sama. Ini untuk variabel passwordnya, array juga dengan tipe data string. Berikut elemennya sebagai password yang digunakan oleh user nantinya. Dan juga ini kita membutuhkan value untuk menampung inputan dari user, yaitu variabel in username. Di sini saya gunakan in username untuk menampung inputan username, dan juga in pass untuk menampung inputan password dari user. Kedua variabel ini bertipe data string. Kemudian kita membutuhkan variabel indikator bertipe data boolean dan juga value-nya false. Ini untuk memeriksa apakah kondisi login si user itu berhasil atau tidak. Kurang lebih sama seperti pada pseudocode dan flowchart-nya tadi, bagian sini. Kemudian saat program dijalankan, maka dia akan membuat variabel ini dan akan langsung masuk ke looping yang pertama, looping for, yang mana di sini dideklarasikan variabel i dengan value 0 dan kondisi pembandingnya yaitu value i kecil dari 3, yang mana value i ini 0 dan kecil dari 3, maka kondisinya akan terpenuhi dan akan mengeksekusi program di bawahnya ini. Setelah itu dia akan langsung menampilkan jendela inputan. Karena inputannya di sini kita menggunakan di option pane show input dialog, maka akan nantinya akan muncul jendela atau pop up inputan untuk user memasukkan username dan passwordnya. Di sini username dan passwordnya ditampung pada variabel ini, in username dan in pass. Kemudian setelah value inputan dari user didapat, maka akan masuk ke loopingan yang kedua, yaitu loopingan
J. Di sini dideklarasikan variabel J dengan value 0. Kemudian kondisi pembandingnya yaitu value J dan juga username.length, yang mana username.length ini adalah panjang elemen yang ada pada array username, yaitu ini. Di sini panjangnya itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen atau panjang array username ini, ditandai setiap elemennya dipisahkan dengan koma seperti ini. Dan juga untuk string itu penulisan elemennya berada pada tanda kutip seperti ini untuk string, jadi berada di antara tanda kutip. Kemudian setelah masuk ke loopingan yang kedua, itu loopingan J, maka akan masuk pada decision, yaitu kondisi if untuk membandingkan value inputan dari user dengan elemen yang ada pada kedua array username dan password. Di sini logika if yang pertama atau kondisi if yang pertama, in username equals dot username ke J. Kita menggunakan fungsi equals di sini. Fungsinya ini untuk mencocokkan inputan dari user ini, dia akan membandingkan semua karakternya dengan value array username ini. Dia akan membandingkan semua karakternya, baik itu huruf besar, huruf kecil, tanda titik atau koma, dan juga spasi. Dia akan membandingkannya dengan fungsi dari equals ini. Kemudian dia akan membandingkan dengan username ke J, yang mana untuk pertama kalinya value J ini adalah 0, maka dia akan membandingkan variabel username index ke 0, yang mana index ke 0 itu yaitu yang ini, admin. Dan di sini menggunakan operator n, operator logika n, yang membandingkan, yang mana kedua kondisi di kiri dan kanannya ini harus sama-sama terpenuhi, baru dia akan lanjut ke program di bawahnya. Untuk kondisi berikutnya, untuk membandingkan passwordnya, kita menggunakan variabel inputan inpass, kemudian dibandingkan menggunakan fungsi equals password index ke J. Maka di sini nanti dia akan membandingkan value inputan dengan elemen yang ada pada array index ke J. Kemudian jika kondisinya terpenuhi, maka sistem akan menampilkan jendela pop-up untuk memberitahukan bahwa loginnya berhasil. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan loopingan yang kedua, yaitu loopingan dengan value J yang diinkrementkan, yaitu 1. Kalau yang pertama tadi kan value J nya itu 0. Kemudian dia membandingkan value 0, J itu 0, dibandingkan dengan panjang array. Jika kondisi pembandingnya ini true atau terpenuhi, dia akan mengeksekusi program di bawahnya ini. Kemudian jika kondisinya tadi berhasil, kondisi login atau pada perintah ini kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan proses break dan mengubah value indikator ini menjadi true. Setelah itu dia akan melakukan proses break untuk keluar dari loopingan J ini, loopingan yang ini. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan pada program baris yang ini. Dia akan mengecek lagi
Jika kondisi indikatornya itu true, maka dia akan melakukan proses break lagi untuk keluar dari loopingan yang ini lagi, loopingan yang ke I. Maka dia akan keluar dari loopingan yang ini dan langsung ke sini prosesnya. Ini untuk mengecek apakah user itu memasukkan username dan password itu benar atau tidak setelah 3 kali percobaan. Kalau setelah 3 kali percobaan username memasukkan username dan password yang salah, maka sistem akan memberitahu akun terkunci setelah 3 kali percobaan. Maka jika username memasukkan password dan username yang benar, maka program ini akan diabaikan, tidak akan dijalankan. Kurang lebih kita coba running dulu filenya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, maka akan tampil jendela pop-up karena kita inputannya menggunakan Goption pane ini, show input dialog. Maka akan tampil jendela pop-up seperti ini. Kita bisa memasukkan username di sini. Ini merupakan percobaan ke-1. Kita coba dulu dengan username yang salah. Kemudian akan tampil jendela pop-up yang kedua sebagai inputan password. Kita coba dulu password yang salah. Nah, di sini akan sistem memberitahukan login gagal karena kondisi yang ini tidak terpenuhi. Inputan username yang dibandingkannya dan juga password tidak terpenuhi. Maka kondisi yang ini, program yang ini tidak akan dijalankan. Dia akan lanjut untuk meminta inputan username dan password pada percobaan yang kedua. Dia akan mengulangi proses yang di sini. Kita klik OK, maka dia akan melanjutkan percobaan yang kedua dan meminta user untuk memasukkan username yang kedua pada percobaan yang kedua. Kita coba lagi untuk username yang salah dan password yang salah. Nah, di sini seperti tadi juga login gagal. Login gagal ini output dari program baris yang ini karena kondisi yang ini tidak terpenuhi, kondisi yang ini tidak terpenuhi, dan kondisi ini tidak terpenuhi. Maka dia akan menjalankan proses yang ini, dan juga dia akan mengulangi proses loopingan yang dari baris ke sini, yang ini baris ke-20, akan mengulangi proses untuk percobaan yang ketiga. Di sini kita untuk percobaan yang ketiga kita coba lagi username dan password yang salah. Nah, ini dia masih menampilkan pesan error login gagal yang merupakan output dari program baris ini, baris ke-33. Dan juga kalau kita tekan OK, dia akan menampilkan akun terkunci. Nah, akun Anda terkunci setelah 3 kali percobaan. Ini merupakan output dari program yang ini, baris ke-37, karena kondisi if-nya ini terpenuhi. Jadi dari awal tadi kita masukkan username dan password, kemudian variable indikatornya ini tidak berubah karena dari awal variabel ini indikator ini false, dan dia akan berubah kalau kondisi loginnya itu berhasil. Kalau user memasukkan username dan password yang sama dengan yang ada pada array ini. Tapi karena sebelumnya tadi kita mencoba dengan password dan username yang salah, maka variabel indikator ini value-nya tidak berubah, jadi tetap false.
maka dia akan mengecek di sini kalau value indikator itu false, maka dia akan menampilkan jendela pesan yang berisi pesannya akun Anda terkunci setelah 3 kali percobaan seperti ini. Kalau kita tekan OK, maka dia akan mengakhiri programnya, proses. Ini sudah ada keterangan programnya successful. Kemudian kita akan coba untuk kondisi dengan username dan password yang sesuai pada sistem ini, pada array yang ada pada program. Kita menggunakan kita coba dulu menggunakan elemen yang ini, tapi kita tidak menggunakan spasinya. Username yang ini tadi, passwordnya adalah ini, Dori123. Nah, di sini program akan menampilkan pesan gagal. Kenapa gagal? Padahal kita sudah memasukkan username-nya yang sama dengan ini. Itu tadi karena penggunaan function equals ini. Jadi function equals ini akan membandingkan semua value inputan dengan value yang ada pada array ini, termasuk juga dia akan membandingkan tanda titik, spasi ataupun tanda lainnya, simbol lainnya. Kita coba untuk memasukkan username dan password yang sesuai. Ini passwordnya Dori123. Nah, di sini loginnya berhasil. Setelah kita coba ulangi proses dengan username yang benar sesuai elemen pada array, maka sistem akan memberitahukan bahwa login berhasil. Selamat datang di aplikasi e-commerce. Kalau kita tekan OK, maka dia akan mengakhiri prosesnya. Nah, di sini akan mengakhiri prosesnya dan dia tidak lanjut pada baris yang ini, dan juga baris yang ini diabaikan. Berarti program tadi berjalan sampai di baris yang ini. Jika indikatornya true, maka dia akan melakukan proses break untuk keluar dari looping yang ini, looping utamanya itu looping I. Dia keluar dari looping yang ini, kemudian dia mengakhiri prosesnya. Baris yang ini tidak dijalankan karena kondisinya tidak terpenuhi. Kurang lebih seperti itu dari program yang saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ivan Satisa. Sekian dari saya, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, silakan beritahu pada kolom komentar di bawah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.